Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, sahabat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Maria Kaila Agustina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di SOP magang untuk hari ke-12. Dan sebelumnya saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, yang pertama ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai D4 HVK. Yang pertama, apa kepanjangan dari D4 HVK? Jadi D4 HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari D4 HVK? Ya, adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Nah, syaratnya yaitu adalah tujuan dari materi 4 HVK sudah tercapai. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte huruf, dan tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Yaitu dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba kepada anak. Tapi sebelum diajak untuk berdialog menggunakan bahasa Bimba, anak terlebih dahulu diajak dialog umum untuk menarik anak agar tertarik tertarik dengan apa yang dilakukan oleh motivator, barulah dilanjutkan dengan dialog menggunakan bahasa Bimba. Yang keenam, apa tujuan selanjutnya setelah D4 HVK? Yaitu ada D4 HVS yang pastinya dengan syarat yang ada di kurikulum Bimba. Baik, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya mengenai D4 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D4 HVS? Yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari D4 HVS? Adalah pengucapan susunan huruf dari satu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbol. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Syaratnya yaitu D4 HVS dan D4 HVK yang sesuai bagan yang ada di bagan. Baik, maaf saya lanjut. Nah, di sini saya sudah memegang bagannya. Tadi kan pertanyaan apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS. Nah, ini kan D4 HVS ada di sini ya, teman-teman. Nah, jadi syarat sebelum mengenalkan D4 HVS itu ada 4 HVS itu sendiri dan D4 HVK. Ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Yaitu dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba seperti yang sebelumnya. Yang keenam, apa tujuan selanjutnya setelah D4 HVS? Nah, tujuan selanjutnya setelah D4 HVS ini ada D5 HVS, tapi ini harus dilalui dengan syarat ya, teman-teman. Oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai D5 HVS. Nah, apa sih pengertian dari D5 HVS? Maksud saya apa sih kepanjangan dari D5 HVS? Yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa sih pengertian dari D5 HVS? Adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan simbol secara langsung. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Nah, syaratnya yaitu syarat sebelum mengenalkan D5 HVS. Nah, ini D5 HVS syaratnya itu ada 5 HVS dan D4 HVS. Nah, ini ada D4 HVS sama 5 HVS. Sebelum lanjut ke D5 HVS ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5 HVS. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti
bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nah, berikutnya nomor kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Nah, terlebih dahulu motivator harus mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba, lalu bernyanyi lagu La Bimba, lalu bisa juga dengan bercerita, berdongeng, dan bermain. Yang terakhir pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya setelah D5HVS yaitu semua syarat sudah terpenuhi. Baik, itu saja yang bisa saya jawab untuk di hari ke-12. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih teman-teman.